saat itu. Mereka nggak tahu. Dan mereka tidak pernah menduga. Tapi grup ini mempunyai hati yang benar. Jadi mereka bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa juga. Nah ini yang kedua. Grup kedua silakan buka. Grup yang peduli tapi nggak tahu. Gitu. Yaitu dalam Lukas dikatakan, yaitu Maria dan Yusuf yang pertama. Saya buka supaya nggak kepotong, itu saya try to shorten di sana. Jadi hanya saya ambil satu ayat. Tapi sebetulnya kata-katanya yaitu dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 26 ya. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota yang di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat, "Jangan takut. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, lompat yaitu ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, Yusuf pun mengalami hal yang sama. Kita nggak usah buka ayatnya, itu ada di slide, tapi kita nggak usah buka. Yaitu Yusuf pun mengalami yang sama. Tuhan mengunjungi Yusuf, berbicara pada Yusuf. Nah, saudara, pada saat itu, silakan slide selanjutnya. Pada saat itu, the next slide mungkin. Pada saat itu proses daripada Jewish punya perkawinan itu ada beberapa, yaitu mereka harus persiapkan untuk marriage ya. Jadi ada beberapa, nanti saya akan lebih detail at the end of the sermon, saya akan share ini. Nah itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu erusin. Erusin itu pertunangan, gitu ya. Pertunangan ini pada saat pertunangan ini jangka waktunya kira-kira 1 tahun. Setelah mereka bertunangan, mereka harus tinggal secara terpisah, tapi mereka harus menyiapkan diri mereka untuk perkawinan mereka. Nah kira-kira jangka waktunya itu 1 tahun, saudara. Nah pada saat 1 tahun sudah selesai, apa yang mereka harus kerjain pada selama 1 tahun itu? Yang bridegroom, yang suaminya harus mempersiapkan rumah untuk istrinya tinggal nantinya. Ya. Jadi seperti Tuhan Yesus pergi kepada Bapa, nanti saya akan jelaskan lebih detail, yaitu Jesus is preparing a place. Dia siapkan tempat di surga untuk kita, karena kita bride-nya. Nah sama, laki-laki menyiapkan rumah untuk istrinya, sedangkan istrinya harus menyiapkan garment, yaitu pakaian yang suci harus disiapkan. Jadi pada saat itu Jewish marriage custom itu seperti itu. Nah pada saat itu Maria dan Yusuf sudah mempersiapkan perkawinan mereka, pernikahan mereka. Mereka nggak punya ekspektasi bahwa akan ada satu anak lahir di dalam kehidupan mereka. Mereka nggak mempunyai suatu ekspektasi bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Persiapan yang mereka sedang lakukan itu menjadi hilang begitu saja. Karena dikatakan kiddushim, itu bahasa Jewishnya, yaitu sanctification or set apart. Jadi perempuan itu harus hidup secara set apart, sanctify, dan cowoknya pun harus sama. Dua-duanya harus begitu, selama setahun kira-kira. Nah, seringkali dalam kehidupan kita juga demikian, saudara. Bagaimana mereka ini nggak mengerti apa yang akan terjadi, tapi Tuhan sudah siapkan sesuatu yang lebih besar gitu. Saya berikan judul hari ini Christmas sermon saya yaitu A Christ Birth. Lahiran Tuhan Yesus is a marriage proposal. Sebetulnya saudara, kelahiran Tuhan Yesus yang saya temukan yaitu God's marriage proposal to you and I. Tuhan Yesus itu datang untuk apa sih sebetulnya? Untuk nikah sama kita. Seringkali kita memikirkan Christmas yaitu Tuhan Yesus hanya datang memberikan suatu kekekalan, memberikan keselamatan, tapi sebetulnya apa arti Christmas yang sebenarnya? Apa arti Natal yang sebenarnya? Yaitu Tuhan Yesus datang untuk perkawinan sebetulnya, saudara. Tuhan Yesus datang untuk kawin dengan kita, untuk menikah dengan kita. Kata-katanya yang benar yang mana saya kurang tahu juga. Pernikahan atau perkawinan saya nggak ngerti. Pokoknya sama itu bagi saya. Ya, jadi Tuhan Yesus datang tujuannya untuk apa? Untuk itu. It's a marriage proposal. Tuhan itu datang untuk itu. Nah, mereka nggak ngerti pada saat itu Yusuf dan Maria nggak mengerti pada saat mereka menyiapkan untuk pernikahan mereka, Tuhan sudah menyiapkan pernikahan yang lebih holy, yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa lagi. Mereka nggak pernah mengerti. Dengan pengorbanan
mereka, pada saat mereka mengatakan aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku sesuai perkataanmu. Dan pada saat Yusuf mengorbankan untuk menikah dengan Maria yang sudah hamil, mereka membuat satu keputusan untuk menaruh pernikahan yang lebih besar lagi untuk saudara dan saya di depan pernikahan mereka, saudara. Walaupun mereka nggak ngerti, sampai sekarang mungkin mereka juga nggak ngerti, saudara. Sampai mereka ketemu Tuhan Yesus baru mereka mengerti di sana. Nah, yang orang grup kedua yaitu gembala-gembala. Ada gembala-gembala yang begitu banyak. Waktu mereka didatangin oleh, ini mungkin sudah tahu jadi saya nggak usah quote ayatnya, yaitu mereka didatangin, modalnya mereka apa sih? Gembala-gembala itu berkata kepada seorang lain sesudah mereka didatangin sama malaikat Tuhan, mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, gembala-gembala ini sama imam kepala ini sama enggak? Mereka dapat message yang sama, saudara. Imam kepala mendapatkan message dari firman Tuhan, dari orang Majus yang datang. Gembala-gembala mendapatkan firman Tuhan, yaitu ada penyelamat dari mana? Dari malaikat. Tapi kata-katanya berbeda. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang telah diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, bedanya, saudara, yang satu membaca firman, memikirkan inilah pengetahuan yang penting yang kita perlu punya. Yang satu lagi mengatakan ini perintah dari Tuhan, mari kita pergi. Bedanya hanya situ. Jadi modalnya bedanya apa, saudara? Yaitu ketaatan kita. Seringkali kita mengatakan kita mengerti arti Natal, kita tahu arti Natal itu apa gitu. Nah, tapi ketaatan kita sampai di mana? Itulah yang membedakan antara orang yang mengerti sama orang yang melakukan. Jadi ada suatu perbedaan yang sangat besar antara gembala-gembala dengan ahli Taurat. Ahli Taurat jaraknya nggak jauh, cuma 2 jam aja nyampe. Tapi mereka nggak mau, karena mereka hanya melihat, oh ini informasi bagus, saya tahu tempatnya. Tapi mereka nggak mau melakukan, mereka nggak mau pergi. Sedangkan gembala-gembala mengatakan, ini Tuhan beritahu ke saya, mari kita pergi. Lalu dikatakan selanjutnya ayatnya, lalu mereka cepat-cepat berangkat mencari Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Mungkin mereka juga mempunyai suatu aktivitas lain, saudara. Mempunyai hal-hal yang mereka harus kerjakan. Tapi mereka peduli enough untuk ngecek, untuk pergi. Itu yang kedua, itu grup yang kedua. Grup yang ketiga, saudara, yaitu grup yang spesial. Mereka mengerti apa arti Natal dan mereka siap menerima. Nah, di sini dikatakan dalam Lukas 2 ayat 25 sampai ke 27 dikatakan adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh dan menantikan penghiburan bagi orang Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, jadi saudara, di sini saya underline the main player, gitu ya. Ada satu, seringkali kita kalau lihat kelahiran Tuhan Yesus kita nggak ingat bahwa sebetulnya ada satu individu yang paling penting. Semua ceritanya Natal ini itu gara-gara apa yang diperbuat oleh satu orang, satu individu, actually bukan orang. Itu Roh Kudus. Jadi dikatakan di sini adalah di Yerusalem orang yang bernama Simeon. Kenapa dia bisa mengerti? Kenapa bisa menantikan? Dia bisa menantikan karena Roh Kudus ada di atasnya, dikatakan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan penyataan bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi dia datang pada saat itu, dia berada di bait Allah dan bertemu Yesus. Kok kebetulan sekali? Enggak kebetulan, karena Roh Kudus yang memanggil dia untuk datang ke bait Allah. Dikatakan waktu dia melihat anak itu, ia menyambut anak itu sambil memuji Allah. Jadi saudara, ada orang-orang ternyata dalam Natal yang saya perhatikan, ada orang-orang yang sudah menunggu. Mereka menunggu, mereka mengerti firman Tuhan dan mereka menunggu. Dan mereka membiarkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan mereka. Saya temukan Roh Kudus adalah the main player di dalam semua hal kelahiran Tuhan Yesus. Itu Roh Kudus adalah orang yang paling penting yang perlu kita, individu yang paling penting yang kita perlu pelajari, saudara. Yang kedua, orang kedua, tadi ada Simeon. Kedua yaitu Hana. Lagi pula di situ, jadi lanjutannya dari tadi. Lagi pula di situ ada Hana,
seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Ini di sini jelas. Dia mengabarkan. Dia nggak hanya melihat dan setelah itu mendoakan, mengucap syukur, tapi dia juga memberikan suatu pembicaraan. Dia memberitahu orang, ini anak yang akan membawa pembebasan bagi Yerusalem. Jadi seorang yang benar-benar, dua orang ini adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Sampai saat itu pun dikatakan Maria sampai mendengar apa yang dikatakan, dia menyimpan dalam hati. Jadi suatu confirmation dari orang-orang yang sebetulnya berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Mereka mungkin sama, nabi, orang-orang yang berada dalam gereja, ya kan, sama seperti gereja mungkin apa saat itu yaitu sinagog. Tapi mereka mempunyai sesuatu yang berbeda, saudara. Mereka adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi kalau saya melihat Lukas 1, saya kembali lagi ke dalam kelahiran Tuhan Yesus, yaitu di dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi peranan Roh Kudus adalah peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ini last slide, coba tolong dipasang. The last slide ada, bukan last slide actually, the one before, Christ birth judulnya. Ya, ini saya akan bukakan dari Jewish Marriage Custom. Saya sudah mempelajari dan saya temukan ternyata panjang. Untuk pernikahan itu panjang. Dan kenapa saya tadi katakan yaitu marriage proposal. Itu adalah Tuhan Yesus dengan kita itu adalah suatu marriage proposal karena ini, saudara. Nah, di sini dijelaskan. Yang pertama, proses kalau mau menikah itu yaitu yang pertama yaitu sidukin. Dalam bahasa Jewishnya artinya sidukin yaitu artinya proposal. Nah, untuk mengadakan proposal yang laki-laki harus datang ke tempatnya yang perempuan. Oke. Dan disertai dengan matchmaker. Yaitu mak jomblang, gitu ya, dalam bahasa Indonesianya. Nah, saudara, di sini dikatakan harus datang ke dalam perempuan, ke tempat perempuannya. Nah, ini kalau kita bisa lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus turun ke dunia. Yang tadi saya katakan kenapa? Saya katakan yaitu Natal adalah marriage proposal Tuhan kepada kita. Karena Tuhan Yesus sedang propose ke saudara waktu dia lahir. Tuhan Yesus yang turun ke dunia, dia sedang propose dalam kehidupan kita, disertai dengan matchmakernya dia. Matchmakernya yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Roh Kudus yang membuka jalan bagi Tuhan Yesus bisa bertemu dengan orang-orang. Roh Kudus yang membuka jalan dalam kehidupan kita, itu yang pertama. Yang kedua yaitu ketubah. Nah, nanti setelah datang ke rumah perempuannya, bridegroom-nya propose, yang perempuan harus menerima. Nah, kalau nggak menerima, ya berhenti di situ, saudara, ya kan? Harus terima dulu, yaitu accept. Yang ketiga baru dia memberikan suatu bridal payment. Jadi memberikan suatu mohar dikatakan dalam bahasa Jewish. Memberikan suatu payment. Nah, saudara, kalau saudara lihat urutannya jelas nggak? Jelas ya? Sidukin. Oke, setelah itu apa? Ketubah. Setelah ketubah, mohar. Nah, Tuhan Yesus datangnya sama nggak? Sama nggak seperti ini? Saudara pikirkan bersama-sama dengan saya. The difference dalam kehidupan Tuhan Yesus yaitu Tuhan Yesus datang dengan proposal. Dan Tuhan Yesus langsung membayar harganya untuk saudara. Saudara belum menerima Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus sudah membayar duluan. Beda kan? Dalam Jewish custom, harus terima dulu. Kalau perempuannya nggak terima, duitnya nggak dapet. Gift-nya nggak terima. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus memberikan suatu proposal kepada kita. Natal merupakan proposal Tuhan Yesus untuk pernikahan dia dan kita. Natal merupakan pertunangan Tuhan Yesus sama kita, saudara. Dan pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus sudah membayar harganya untuk kita jauh lebih lama sebelum kita terima Tuhan Yesus. Sebelum kita menerima.
Bridenya belum jawab, Tuhan Yesus sudah bayar duluan harganya. Nah setelah itu saya perhatikan, saya waktu itu membawakan soal baptisan air di workshop. Ternyata saya temukan bahwa saya tuh ternyata nggak ngerti sama sekali tentang baptisan air. Ternyata setelah saya ngajar, karena Tuhan Yesus mulai bukakan. Pada saat setelah mereka sudah terima, sudah dibayar, mereka suami dan istri ini yang sudah dua-duanya menjadi suatu tunangan, yang dua-duanya harus dibaptis air. Yang laki-laki dibaptis air, yang perempuan pun dibaptis air sebagai lambang pembersihan kehidupan mereka. Yang itu dikatakan mikveh, di situ ada di dalam slide. Pasang aja slide-nya nggak apa-apa. Mikveh yaitu ritual immersion, yaitu mereka dibaptis air. Nah saudara, saya menemukan seringkali kita mengatakan Tuhan Yesus dibaptis air. Kenapa begitu pentingnya Tuhan Yesus dibaptis air? Karena Tuhan Yesus ingin bertunangan dengan kita, saudara. Dan untuk dia bisa bertunangan dengan kita, dia harus dibaptis air. Jadi saya temukan waktu saya membaca firman Tuhan, saya merasa, wow, ternyata ada koneksinya semua, saudara. Kenapa kita sebagai jemaat Tuhan, kalau kita mau menjadi pengantin dari Tuhan Yesus, kita perlu dibaptis air. Karena itu yang Tuhan Yesus alami. Bukan di situ, di sini, salah. Karena Tuhan Yesus sendiri mengalami baptisan air. Dan kita pun perlu mengalami juga, karena itu yang dilakukan Jewish custom saat itu. Nah, setelah itu, setelah selesai dibaptis separately, laki-lakinya akan pulang ke rumah orang tuanya. Sebelum laki-lakinya pulang ke rumah orang tuanya, dia meninggalkan gift sebagai penyataan kasih dia kepada jemaatnya, kepada pengantinnya. Dia meninggalkan suatu gift. Nah gift-nya ini apa? Yang Tuhan tinggalkan untuk kita sebelum Tuhan balik ke surga, yaitu Roh Kudus. Saudara, waktu saya baca, Natal enggak hanya Tuhan Yesus lahir, tapi Natal adalah permulaan daripada Tuhan Yesus mau menikahi kita semua. Saya temukan ada sesuatu yang luar biasa dari apa yang Tuhan lakukan. Dikatakan yaitu matan, bridal gift. Tuhan Yesus sudah memberikan gift. Maka saudara, kalau saya mendengar gitu ada orang yang mengatakan, aduh Roh Kudus itu gak perlu. What a sad story, saudara. Sangat tragis kalau kita sampai mengatakan begitu. Kenapa? Karena itu gift-nya Tuhan. Tuhan tuh kasih gift untuk kita. Gift itu sudah diberikan sama Tuhan untuk kita. Kalau kita gak nerima, nah coba bayangkan, ada gak bride yang misalnya pengantin yang dikasih gift, dia nolak. Ya kan? Pengantin yang sudah diberikan gift, tunangannya sudah memberikan suatu hadiah tapi ditolak, kan nggak mungkin, saudara. Nah jadi di sini bridal gift itu yaitu ini di-include dalam pertunangan itu. Nah setelah itu mereka mengambil suatu seremoni yaitu cup. Jadi mereka ada suatu piala perjamuan. Seperti pada saat Yesus sebelum disalib mengadakan suatu perjamuan piala. Itu enggak saya masukkan di situ. Tapi itu di dalam erusin itu, yaitu pertunangan. Jadi begitu dahsyatnya bagaimana Natal ini menunjukkan Tuhan Yesus tuh ingin bersama dengan kita. Kiddushim yaitu sanctification or set apart. Yang saya lihat satu wonderful dari sini yaitu mereka di set apart dan mereka menunggu waktunya, saudara. Tadi kan saya udah katakan ya, tunangan itu 1 tahun. Nah, di dalam Jewish custom, kapan datangnya? Nah, ini kalau misalnya kita, perkawinannya kita, pernikahannya kita, semua mau kawinnya siang, betul nggak? Tapi ternyata orang Israel lain, kawinnya malam. Jadi pada saat mereka datangnya itu malam-malam dan istrinya harus siap. Bride-nya itu harus siap, pengantinnya itu harus siap setiap hari. Karena kenapa? Gak ada yang tahu kapan groomnya datang. Jadi ada suatu custom yang sangat aneh, yaitu groomnya datang itu kapanpun gak ada yang tahu. Gitu. Yang taunya siapa? Papanya. Jadi papanya groomnya yang kasih tahu, kamu ready. Pokoknya dalam 1 tahun itu dia tahu kira-kira setahun, tapi gak tahu kapan datangnya. Jadi dia menunggu. Jadi dikatakan di situ bridegroom is preparing the house. Bride-nya memprepare the bride.
garment, bride-nya prepare the garment, dan the father knows the time. Yang tahu waktunya hanya papanya. Tuhan, Yesus makanya dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus nggak tahu kapan dia akan balik. Karena hanya fathernya yang knows. Nah itu sesuai dengan Jewish custom saat itu. Jewish custom saat itu, papanya yang ngasih tahu, oke, kamu ready. Nah, bridegroomnya baru pergi. Jadi bride itu setiap malam pengantin wanita ini setelah kira-kira dekat setahun, mereka selalu siap setiap malam. Siap menunggu kapan bridegroomnya datang. Nah saudara, Natal, saya mau, and it's a short sermon mungkin, gak tahu berapa lama, tapi Natal itu adalah permulaan dari Tuhan Yesus mau menikah dengan kita. But the story doesn't end. Ceritanya itu gak habis saudara. Pertunangannya itu belum selesai. Sudah dimulai oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus datang di Natal. Sudah dibayar oleh Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus meninggal di kayu salib. Saudara dan saya sudah menerima Tuhan Yesus mungkin menjadi juru selamat kita. Kita sudah menerima payment-nya Tuhan. Kita sudah menjadi bride-nya Tuhan. Tapi masih ada terus. Kita udah siapin belum pertunangan kita? Kita sudah dibaptis air? Apakah kita sudah menerima Roh Kudus? Gift yang Tuhan kasih sebelum Tuhan pergi? Masih banyak. Dan yang terakhir yang perlu kita siapkan, for His second coming. Natal berbicara tentang proposal Tuhan ke kita. Tapi proposalnya, the wedding is not yet there. Kita belum nyampe pernikahannya saudara. Jadi kita harus siapkan. Jadi bagi saya pada saat saya lihat Natal, saya lihat itu gak sama seperti yang kita pikirkan sebelum-sebelumnya mungkin. Mungkin kita pikirkan Natal hanya suatu saat kita shopping atau segala macam. Tapi Natal is more than that. Banyak orang gak mengerti, yaitu Tuhan Yesus datang untuk menikahi kita. Tadi dikatakan waktu pertama kali doa dikatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara, panggilan pada pagi hari ini, sebelum saya tutup, bagaimana dengan kita? Ada 3 grup, tadi saya udah ceritakan 3 grup. Yang pertama yaitu grup yang gak peduli sama sekali. Mereka gak mau tahu, mereka gak mau menerima, dan mereka mempunyai pengetahuan tapi mereka gak mau melakukan. Yang kedua mungkin orang yang gak tahu, seperti saudara dan saya, kita gak ngerti mungkin. Apa maksud Tuhan kita gak mengerti. Tapi kita mau taat. Sama seperti Maria taat. Maria gak mengerti bahwa pada saat dia mau menikah, pernikahannya tertunda, pernikahannya harus terancam, karena dia harus mempersiapkan pernikahan Tuhan dengan kita. Dia gak pernah tahu. Mungkin juga dia bukan orang yang scholar enough untuk mengerti, sangat tahu Alkitab gitu, sampai mengerti apa sebetulnya purpose dari kedatangan Tuhan. Nah tapi ada grup ketiga yang mengerti dan mau dipimpin oleh Roh Kudus, yang mengerti bahwa sebenarnya Tuhan tuh mau menikahi kita. And that's why kita celebrate Natal. Karena itu kita selalu bersuka cita kepada Natal, karena Natal melambangkan Tuhan Yesus mau menikah dengan kita, saudara. Saudara, kalau misalnya saudara seorang bride, boleh tanyakan kepada orang-orang yang sudah menikah, happy gak waktu mau dinikahi? Mudah-mudahan gak nangis. Mudah-mudahan loh ya. Tapi saudara penuh dengan excitement. Sama dengan kita saudara. Why we celebrate Christmas this year? Kenapa kita celebrate Christmas? Karena Tuhan Yesus mau menikah dengan kita. Yuk saya panggil worship team.